Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufikur Rahman, NIM 1907016139 dari kelas Psikologi 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai deteksi faktor penyebab dan diagnosis anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental. Kemudian table of contents. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, deteksi retardasi mental pada anak remaja berkebutuhan khusus. Yang kedua, faktor penyebab retardasi mental anak remaja berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kita akan membahas diagnosis retardasi mental pada anak remaja berkebutuhan khusus. Nah, sebelum kita menuju pembahasan berikutnya, yuk kita cari dulu apa sih itu retardasi mental. Retardasi mental adalah suatu keadaan yang ditandai dengan fungsi kecerdasan yang berada di bawah rata-rata, disertai dengan kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri. Ini mulai tampak pada awal kelahiran. Anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental memiliki keterbelakangan dalam hal kecerdasan. Mereka mengalami kesulitan dalam hal belajar dan beradaptasi sosial. Pembahasan selanjutnya mengenai gejala anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental. Yang pertama, lamban dalam mempelajari hal baru. Anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental, mereka kesulitan dalam mempelajari pengetahuan yang abstrak. Mereka juga selalu cepat lupa apa yang dipelajari. Yang kedua, cacat fisik dan perkembangan gerak. Kebanyakan anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental, mereka mempunyai keterbatasan dalam gerak fisik. Ada yang tidak dapat berjalan, tidak dapat berdiri. Mereka juga lamban dalam mengerjakan tugas-tugas yang sangat sederhana, sulit menjangkau sesuatu, dan selalu mendongakkan kepala. Yang ketiga, kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri. Sebagian dari anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental, mereka sangat sulit untuk mengurus diri sendiri, seperti cara berpakaian, makan, dan mengurus kebersihan diri. Mereka selalu memerlukan latihan khusus untuk mempelajari kemampuan yang dasar. Yang keempat, tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Anak yang mengalami retardasi mental ringan, mereka ini dapat bermain bersama dengan anak reguler. Tetapi anak yang mempunyai retardasi mental yang berat, mereka tidak dapat melakukan hal tersebut. Mungkin hal ini disebabkan kesulitan bagi anak yang mengalami retardasi mental yang berat dalam memberikan perhatian terhadap lawan mainnya. Yang kelima, tingkah laku yang kurang wajar secara terus-menerus. Banyak anak yang mengalami retardasi mental yang berat, mereka ini bertingkah laku tanpa tujuan yang jelas. Kegiatan mereka seperti memutar-mutar jari di depan wajahnya, serta melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, seperti menggigit diri sendiri dan membenturkan kepala. Selanjutnya ada tipe-tipe retardasi mental anak remaja berkebutuhan khusus. Yang pertama, retardasi mental rendah. Kelompok ini merupakan bagian terbesar dari retardasi mental. Kebanyakan dari mereka masuk dalam tipe sosial budaya. Mereka didiagnosis setelah anak beberapa kali tidak naik kelas. Golongan ini termasuk mampu didik. Artinya mereka ini dapat diajar baca tulis. Bahkan mereka ini bisa sampai kelas 4-6 SD. Mereka juga bisa dilatih dalam keterampilan tertentu sebagai bekal hidupnya, serta mereka ini mampu mandiri seperti orang dewasa yang normal. Anak yang mengalami retardasi mental rendah ini
mereka kurang mampu menghadapi stres, sehingga tetap membutuhkan bimbingan dari keluarganya. Yang kedua, retardasi mental sedang. Di dalam kelompok ini kira-kira ada 12% dari seluruh anak yang mengalami retardasi mental. Anak yang mengalami retardasi mental sedang, mereka ini mampu dilatih, akan tetapi mereka tidak mampu untuk dididik karena taraf kemampuan intelektualnya ini hanya dapat sampai kelas 2 SD saja. Anak yang mengalami retardasi mental sedang ini mereka dapat dilatih menguasai suatu keterampilan tertentu seperti pertukangan, pertanian, dan apabila mereka ini bekerja nanti mereka perlu pengawasan. Anak yang mengalami retardasi mental sedang, mereka ini perlu dilatih bagaimana mengurus diri sendiri. Mereka ini kurang mampu dalam menghadapi stres dan kurang dapat mandiri, sehingga memerlukan bimbingan dan pengawasan. Yang ketiga, retardasi mental berat. Di dalam kelompok ini ada sekitar 7% dari seluruh anak yang mengalami retardasi mental masuk dalam kelompok ini. Anak yang mengalami retardasi mental berat, mereka ini mudah didiagnosis sejak dini karena selain adanya gejala fisik yang menyertainya, juga berdasarkan keluhan dari orang tuanya mengenai anaknya sejak awal sudah terdapat keterlambatan perkembangan motorik dan bahasa. Kelompok ini termasuk tipe klinik. Mereka dapat dilatih kemampuan berbicara yang sederhana, akan tetapi mereka tidak dapat dilatih dalam keterampilan bekerja dan memerlukan pengawasan serta bimbingan sepanjang hidupnya. Yang keempat, retardasi mental sangat berat. Di dalam kelompok ini ada sekitar 1% dan termasuk dalam tipe klinik. Anak yang mengalami retardasi mental sangat berat, mereka ini mudah didiagnosis sejak dini karena gejalanya baik mental ataupun fisik ini sangat jelas. Kemampuan berbahasanya sangat minimal. Mereka ini seluruh hidupnya tergantung pada orang di sekitarnya. Pembahasan selanjutnya, faktor penyebab anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental. Yang pertama, infeksi dan intoksikasi. Infeksi yang terjadi pada masa perinatal dapat berakibat buruk pada perkembangan janin, yaitu rusaknya jaringan otak. Begitu juga dengan terjadinya intoksinasi. Jaringan otak juga dapat rusak yang pada akhirnya menimbulkan retardasi mental. Infeksi dapat terjadi karena masuknya rubella, sifilis, toksoplasma ke dalam tubuh ibu yang sedang mengandung. Begitu pula halnya dengan intoksinasi, karena masuknya racun atau obat yang semestinya dibutuhkan. Yang kedua, terjadinya rudak paksa. Rudak paksa sebelum lahir serta trauma lainnya seperti hiperradiasi, alat kontrasepsi, dan usaha melakukan abortus ini dapat mengakibatkan kelainan berupa retardasi mental. Pada waktu proses kelahiran atau disebut prenatal, kepala bayi dapat mengalami tekanan sehingga ini menimbulkan pendarahan di dalam otak. Mungkin juga karena terjadi kekurangan oksigen yang kemudian menyebabkan terjadinya degenerasi sel-sel korteks otak yang kelak mengakibatkan retardasi mental. Yang ketiga, gangguan metabolisme pertumbuhan atau gizi. Semua anak yang mengalami retardasi mental yang langsung ini disebabkan oleh gangguan metabolisme, gangguan pertumbuhan, dan gizi buruk termasuk dalam kelompok ini. Gangguan gizi yang berat dan berlangsung lama sebelum anak berusia 4 tahun ini sangat mempengaruhi perkembangan otak dan dapat mengakibatkan retardasi mental. Keadaan seperti ini dapat diperbaiki dengan memberikan gizi yang mencukupi sebelum anak berusia 6 tahun. Sesudah itu, biarpun anak tersebut sangat sukar untuk ditingkatkan.
Yang keempat, penyakit otak yang nyata, bisa disebut postnatal. Dalam kelompok ini termasuk retardasi mental akibat beberapa reaksi sel-sel otak yang nyata yang bersifat degeneratif, radang proliferatif, sklerotik, atau reparatif. Penyakit otak yang terjadi sejak lahir atau bayi ini dapat menyebabkan penderita mengalami retardasi mental. Yang kelima, penyakit atau pengaruh prenatal. Dalam kelompok ini, anak yang mengalami retardasi mental sudah dapat diketahui sejak dalam kandungan, tetapi tidak dapat diketahui etimologinya, termasuk anomali kranila primer yang tidak diketahui sebabnya. Yang keenam, kelainan kromosom. Kelainan kromosom mungkin terjadi sejak pada aspek jumlah maupun bentuknya. Kelainan kromosom pada jumlahnya menyebabkan sindrom Down yang dulu sering disebut mongoloid. Ini juga menyebabkan anak mengalami retardasi mental. Yang ketujuh, prematuritas. Bayi yang pada waktu lahirnya mempunyai berat badan kurang dari 2.500 gram atau dengan masa kehamilan kurang dari 38 minggu, ini akan menyebabkan bayi mengalami retardasi mental. Yang kedelapan, akibat gangguan jiwa yang berat. Retardasi mental juga terjadi karena adanya gangguan jiwa yang berat pada masa kanak-kanak. Yang kesembilan, deprivasi psikososial. Deprivasi artinya tidak terpenuhi kebutuhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan psikososial awal-awal perkembangan ini dapat menyebabkan terjadinya anak mengalami retardasi mental. Pembahasan terakhir, diagnosis anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental. Diagnosis anak yang mengalami retardasi mental ini tidak hanya didasarkan atas tes inteligensi, melainkan juga dari riwayat penyakit, laporan dari orang tua, laporan dari sekolah, pemeriksaan fisik melalui laboratorium, pemeriksaan penunjang yang perlu dinilai tidak hanya inteligensi saja, melainkan juga adaptasi sosial. Dari anamnesis dapat diketahui ada beberapa faktor risiko terjadinya retardasi mental. Pemeriksaan fisik pada anak retardasi mental biasanya lebih sulit dibandingkan pada anak normal lainnya, karena anak yang mengalami retardasi mental ini kurang kooperatif. Selain pemeriksaan fisik secara umum, perlu dilakukan pemeriksaan neurologis serta penilaian tingkat perkembangan pada anak yang berumur di atas 3 tahun dengan dilakukan tes inteligensi. Pemeriksaan ultrasonografi pada kepala dapat membantu menilai adanya klasifikasi cerebral. Pendarahan intrakranial pada bayi dengan umbun-umbun masih terbuka. Pemeriksaan laboratorium dilakukan atas indikasi. Pemeriksaan veriklorida dan asam animuurin dapat dilakukan sebagai screening PKU. Dan pemeriksaan analisis kromosom dilakukan apabila dicurigai adanya kelainan kromosom yang menyadari retardasi mental. Ada beberapa pemeriksaan penunjang lainnya dapat dilakukan untuk membantu, seperti pemeriksaan BERA, CT scan, dan MRI. Ada kesulitan yang dihadapi ketika mendiagnosis anak yang mengalami retardasi mental ini ketika penderitanya masih di bawah umur 2-3 tahun, karena kebanyakan tes psikologi ini ditunjukkan pada anak yang lebih besar. Pada bayi dapat dinilai perkembangan motorik halus maupun kasar, serta perkembangan bicara dan bahasa. Biasanya anak yang mengalami retardasi mental ini juga mengalami keterlambatan motorik dan bahasa. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau ucapan saya yang kurang berkenan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.